A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut di dalam kitab Sirrus Salikin jilid yang keempat yang akan kita khatamkan ini. Dan kata Imam Nawawi, istahabba al-ulama'u qira'at al-Qur'ana 'inda al-qabri wasta'nasu lidzalika bihadits al-jaridatayn. Wa qala in wasala an-naf'a ila al-mayyit bitasbihima hala rutubatihima fantafa'a al-mayyit biqira'ati al-Qur'ani 'inda al-qabri awla. Wa in qira'atul Qur'an min al-insani a'zamu wa anfa'u min tasbihi 'udin. Kata Imam Nawawi, artinya kata beberapa ulama yang besar-besar, ulama-ulama yang sangat masyhur, sunat membaca Quran pada kubur, sunat membaca hukumnya baca Quran pada kubur, dan jinak hati mereka itu bagi yang demikian itu. Jadi dengan membaca Quran di dalam kubur itu dapat membuat jinak hati. Dengan dalil hadis dua pelepah kurma yang ditaruh Nabi SAW di atas kubur. Ini pelepah kurma, dua pelepah kurma yang diletakkan oleh Nabi di dalam hadis itu. Dan adalah mereka itu berkata, apabila sampai manfaat kepada yang di dalam kubur itu dengan tasbih dua pelepah kurma, kalaulah dua pelepah kurma itu sudah sampailah tasbihnya, padahal ia basah keduanya, ya masih dalam keadaan basah, maka didapat manfaat bagi mayit itu dengan sebab dibacakan Quran pada kubur itu terlebih aula. Al-Quran dibacakan dia itu terlebih aula. Artinya dua pelepah kurma saja sudah mendapatkan tasbih dan sebab basahnya yang diletakkan oleh Nabi SAW, apalagi dibacakan Quran, maka terlebih aula. Maka karena membaca Quran daripada manusia itu terlebih besar dan terlebih manfaat bagi mayit daripada membaca tasbih pelepah kurma itu. Jadi pelepah kurma itu dia membaca tasbih bila diletakkan, ditanamkan di atas kubur seseorang yang sedang yang disiksa. Dan adalah hamba nukil daripada Abdurrahman At-Tahawi di dalam kitab yang bernama Maghfiratul Ghafur fi Ziyaratil Kubur. Ini kitab rujukannya Imam Nawawi mengutipnya. Jadi dua pelepah kurma ini diletakkan oleh Nabi SAW untuk meringankan siksa dua orang itu. Jadi letakkan oleh Nabi satu-satu selama pelepah kurma itu basah. Jadi dia dapat bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasannya pelepah kurma saja bermanfaat tasbihnya kepada mayit, apalagi Al-Quran yang dibacakan itu lebih aula lagi. Dia maka lebih bermanfaat lagi bagi si mayit itu. Wa wada'al warda wa rihana wa rayahin ala ma warada al-kuburi husnun li'annahuma dama rutban yusabbihu Allah wa yakunu lil mayyiti bi tasbihihi unsun. Bermula menaruh meletakkan daripada bunga mawar, meletakkan bunga mawar dan selasih, bunga mawar dan selasih, di mana diletakkan di atas kubur itu hukumnya sunat terlebih baik, sunat yang terlebih baik. Bunga mawar dan selasih di atas kubur itu sunat yang terlebih baik. Kenapa alasan? Karena bahwasannya selama lagi basah bunga mawar itu dan daun selasih itu mengucap tasbih, ia akan Allah Ta'ala di dalamnya. Daun selasih, bunga mawar selama basah, maka itu disiram bunga mawarnya kan. Kemudian daun selasih letakkan, maka selama bertasbih dia maka mengucapkan tasbih. Dan adalah bagi mayit dengan tasbihnya itu dapat kesenangan dan kesukaan ia. Dan dapatkan kesenangan dan kesukaan dan kesenangan daripada bunga mawar dan selasih yang masih basah mengucapkan tasbih. Inilah dia dalil yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran, sementara pelepah kurma saja sudah sampai
apalagi Al-Quran yang dibacakan. Ini bermanfaat tasbih bila diletakkan daripada bunga mawar atau daun yang masih basah, atau tidak ada pelepah kurma, maka yaitu batang daripada pohon kelapa dan daun-daun yang basah itu sangat bermanfaat, apalagi daun selasih. Demikian disebutkan di dalam kitab Sirrus Salikinnya halaman 202 jilid yang keempat. Wallahu alam bissawab.